Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Munculnya trik untuk menghancurkan kekuatan sihir ini, apalagi Xuanhuo Titan tidak menyangka sama sekali, bahkan rekan setim Su yang saat ini, Permaisuri Sui Qinghan yang menyendiri terkejut. Ya Tuhan, orang ini benar-benar dapat mengendalikan kekuatan iblis? Orang macam apa dia? Kenapa dia penuh keajaiban? Lebih penting lagi, saya bahkan tidak bisa melihat melalui tingkat kultivasinya. Apa yang paling tidak dipahami oleh Kaisar Wanita adalah misteri Su yang dalam kultivasi. Kecuali jika dua alam lebih tinggi darinya, hampir tidak ada teknik yang dapat menyembunyikan alam kultivasi seseorang, tetapi Su yang melakukannya. Selesai. Sebelum itu, dia hanyalah seorang kultivator di alam pemurnian Qi. Meskipun latar belakangnya tidak terbayangkan, penampilan kultivasinya di alam pemurnian Qi tidak dapat disembunyikan. Tetapi ketika dia mengambil langkah itu dan benar-benar membiarkan dirinya selaras dengan Dao, situasi ini berubah lagi. Alam pemurnian Qi yang tercetak padanya menghilang. Alasannya adalah bahwa alam pemurnian Qi Su yang sudah mencapai kesempurnaan, praktik pemurnian Qi sendiri telah mengembangkan totem Tai Chi-nya sendiri, menyembunyikan jejak di jalur Tao, sehingga orang lain tidak dapat menangkapnya. Adapun keterampilan penghancuran ilahi yang dia tunjukkan, itu benar-benar tidak dapat dipahami oleh akal sehat. Kaisar Wanita hanya bisa menebak secara kasar, ini harus terkait dengan kepemilikan senjata sihir abadi Suyang. Kekuatan penghancur yang kuat menyebabkan vitalitas semua tumbuhan dan makhluk di sekitarnya mengalir dengan cepat, dan berkumpul di alis Suyang. Dia sendiri tampaknya memiliki vitalitas besar yang menelan pusaran saat ini, dan jejak kehidupan dalam jarak apapun bisa tidak melepaskan diri dari kendalinya. Tentu saja, dia bukanlah iblis sejati yang melahap sumber kehidupan, alasan untuk melakukan ini tidak lebih dari untuk menaklukkan Titan Api yang dalam ini dengan biaya yang paling rendah. Dengan latar belakang dan kekuatan Suyang, bukan tidak mungkin untuk menaklukkan gorila ini secara langsung, tetapi dengan cara itu, Suyang pasti akan menghabiskan banyak energi dan waktu, jika tim Tuobahong di sekitar hutan akan tertarik selama periode ini. Seiring waktu, lebih banyak variabel yang mungkin diturunkan. Ketika dia mencapai alam Suyang, bagaimana memaksimalkan kekuatannya dan mencapai keuntungan terbesar dengan biaya paling sedikit adalah pengejarannya. Baiklah, saya harap Anda dapat memenuhi janji Anda, jika tidak saya tidak keberatan menutupi seluruh pulau hutan dengan hukum kehancuran kapan saja. Anda harus bisa merasakannya. Saya bukan orang yang suka bercanda. Suara Su yang tampaknya jauh lebih acuh tak acuh dari sebelumnya. Setelah dia memasuki pertempuran, postur pembunuh pria itu mengejutkan permaisuri di sekitarnya. Pria sejati harus seperti Suyang, dengan sisi dominan dan sisi lembut serta perhatian. Xuanhuo Titan melirik keturunannya, lalu meraung jiwa, memukul dadanya yang kuat, mengikuti Suyang dan permaisuri selangkah demi selangkah, dan menurunkan makhluk roh tinggi milik 100.000 tahun. Kepala secara alami meletakkan martabatnya. Untuk makhluk roh tingkat tinggi dan cerdas, adalah hal yang memalukan untuk melekat pada biksu manusia dengan cara pengorbanan. Lebih penting lagi, setelah pengorbanan dilakukan, itu berarti tuan rumahnya akan menjadi salah satu yang mendominasi takdirnya. Semua, dan promosi tingkat kultivasinya sendiri akan sepenuhnya ditangguhkan, berbagi kekuatan spiritual dan vitalitasnya dengan tuan rumah. Tentu saja, jika Anda bertemu dengan seorang master seperti Suyang yang memiliki kesempatan dan kekuatan melawan langit, manfaatnya tidak terbayangkan, bukan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu adalah langkah untuk mendaki langit dan kembali ke leluhur. Xuanhuo Titan saat ini agak tidak seimbang, tetapi menghadapi Suyang, tidak ada pilihan lain. Dengar, apa yang aku janjikan padamu bukanlah kebohongan. Jika kamu dengan patuh berkorban kepada permaisuri dan menjadi pasangan penjaganya, aku bisa memberimu lebih banyak kesempatan. Tetapi jika kamu berani bermain trik dalam proses pengorbanan, sakiti setengah Kaisar Wanita, aku akan mengubah seluruh pulau ini menjadi kuburan. Kata-kata Su yang cukup tenang, tetapi itu menyebabkan jiwa permaisuri Sui Qinghan dan Xuanhuo Titan di depan mereka mandek.
Tekanan jiwa yang tak tertandingi memenuhi pikiran mereka, yang merupakan perasaan gemetar yang tak terlukiskan. Ayo mulai. Su yang menjabat tangannya sedikit, dan instrumen magis seperti cakram yang diisi dengan cahaya ungu muncul di telapak tangannya, yang melayang di atas kepala permaisuri. Anda tidak perlu melakukan apa-apa, santai saja, dan saya secara pribadi akan melindungi dan membimbing Anda. Kata-kata Su yang membuat permaisuri sedikit bingung. Permaisuri yang selalu mengontrol dan mengatur takdir orang lain, dan tidak terbiasa dilindungi oleh orang lain. Ketika dia melihat Su Yang, dia terlihat seperti gadis kecil yang tidak berdaya, hanya wajah memerah yang muncul dengan patuh dan patuh. Dengan lembut menutup matanya, permaisuri dengan cepat menemukan bahwa kekuatan jiwanya secara alami menangkap nafas dari artefak magis di atas kepalanya. Keduanya dihubungkan bersama, dan kekuatan jiwa disuntikkan ke dalamnya. Permaisuri menemukan bahwa dunia spiritualnya tampaknya memiliki membuka satu ruang mandiri. Sedikit yang mereka tahu bahwa inci persegi tanah ini adalah tempat di mana jiwa-jiwa yang dikorbankan oleh binatang roh ditempatkan. Tanpa bimbingan Su Yang, seluruh proses pengorbanan akan penuh bahaya. Bagaimanapun, Xuanwo Titan adalah makhluk roh berusia 100.000 tahun, dan latar belakangnya sendiri cukup menakutkan. Mengorbankan setara dengan mengabdikan setengah dari seseorang memiliki kekuatan atribut penuh dan asal, jika kekuatan tidak cukup, mudah untuk meledak secara langsung dan berakhir di jalan buntu. Lebih penting lagi, jika gorila ini tidak terikat dengan tulus, dengan mengorbankan setengah dari sumber hidupnya, mengganti musuh kuat yang mengancamnya ini juga merupakan sarana untuk berjuang untuk hidupnya, dan itu akan mengancam dirinya sendiri. Tetapi dengan restu Su Yang, efeknya benar-benar berbeda. Sekalipun Titan akan bertarung untuk mendapatkan pukulan, di bawah perlindungan Su Yang, permaisuri tidak perlu khawatir tentang kesalahan apapun, tetapi hasilnya sangat sulit bagi gorila untuk ditanggung. Ledakan. Api dari Titan api yang mendalam penuh dengan api, dan api asli dari sumber aslinya mulai membakar lebih keras, dan dua api emas merah yang sangat murni dilepaskan dari pupilnya, yang merupakan auman dari sumber jiwanya. Segera, di tengah nyala api, bola emas merah murni terkondensasi dan melayang di atas kepala permaisuri. Itu seperti pemanasan yang perlahan-lahan membentuk lingkaran emas merah, menyortir meridian yang berkomunikasi dengan permaisuri. Kemudian, dengan berlalunya waktu, sumber berkah Titan api besar di inti emas ini terus meningkat, dan kekuatan api yang mendalam terkondensasi dari udara tipis di tubuh Kaisar Wanita, dan itu bercampur dengan dua asal lainnya di tubuhnya sendiri, menghasilkan pertarungan yang intens. Perasaan sakit berangsur-angsur menjadi jelas, dan lapisan tipis keringat harum dengan cepat muncul di dahinya. Permaisuri jelas merasakan bahwa rasa sakit yang dideritanya saat ini lebih dari 10 kali lebih kuat daripada latihan sebelumnya. Tiga kekuatan kuat bertabrakan dengan sembrono, memberikan dampak yang kuat pada setiap meridian di tubuh. Manfaatkan kekuatan bulan dingin Anda dengan semua kekuatan Anda. Padatkan kekuatan es dan dingin sejauh mungkin, dan lawan kekuatan api yang dalam. Jangan memperhitungkan kekuatan meridian, saya akan membantu Anda menahan intinya. Kaisar Wanita mengerutkan alisnya, beberapa energi mental yang kacau segera mengikuti suara Su Yang, tetapi rasa sakitnya semakin meningkat, dan dia bahkan merasa bahwa dia di ambang kehancuran. Jika dia menjadi orang lain, bahkan jika permaisuri tidak menginginkan kesempatan ini, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya mengambil risiko seperti itu di depan orang luar. Tetapi untuk beberapa alasan, di hadapan Su Yang, permaisuri, yang selalu bijaksana dan bijaksana, sangat enggan membiarkannya dan membuat setiap pilihan luar biasa untuk dirinya sendiri. Su Yang menunjukkan bahwa asal mula kekuatan spiritual yang kuat berubah menjadi kekuatan keempat, dan itu mengalir ke meridian Kaisar Wanita. Di bawah kendali yang tak tertandingi dari kekuatan mentalnya, Su Yang menggunakan kekuatannya untuk mulai mengembangkan ketebalan meridian untuk permaisuri, meningkatkan ketahanannya, dan pada saat yang sama memilah lebih lanjut fondasi meridian yang belum biasa. Seperti yang diketahui semua orang, melakukan hal itu akan memiliki efek yang tak terbayangkan pada ketahanan permaisuri dan kecepatan kultivasi di masa depan. Terus terang, itu sama dengan membantunya membangun kembali yayasannya. Dengan berkah terus-menerus dari kekuatan api yang dalam, asal yang tidak murni dari kultivasi diri Kaisar Wanita sedang disempurnakan dengan cepat, dan asal dingin yang disediakan oleh Han Wei Gong secara bertahap melawan kekuatan api yang dalam ini, Go berpegangan tangan.
Baiklah, kekuatan ketiga di tubuhmu telah benar-benar lenyap. Sekarang, aku akan membantumu menyempurnakan alkimia batin dari binatang mata emas air biru, dan biarkan sumber netral ini membantumu menyelesaikan langkah terakhir peleburan es dan api. Proses. Hanya dengan cara ini kedua gaya ini dapat masuk dengan sempurna ke dalam tubuh Anda, dan Anda tidak akan lagi diganggu oleh gaya dingin di masa depan. Meskipun Kaisar Wanita tidak dapat berbicara saat ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat ketika dia mendengar bimbingan Suyang. Jika dia bisa sepenuhnya menghilangkan penyakit denyut nadi tubuhnya selama bertahun-tahun, itu pasti akan membantunya menyelesaikan penyakit jantung utama. Mengaum. Setelah permaisuri sepenuhnya menahan tekanan dari kekuatan api yang dalam, gorila mulai melepaskan asal hidupnya dan kekuatan jiwa yang paling murni. Kedua kekuatan ini jauh lebih lembut daripada kekuatan api yang dalam sekarang, dan lebih seperti memberi makan dan melengkapi tubuh Kaisar Wanita, daripada fluktuasi perlawanan yang ganas dan mendominasi. Seluruh proses pengorbanan berlangsung selama 2 jam penuh. Meskipun permaisuri menderita banyak kesakitan, dia terus membaik setiap saat. Suyang menghabiskan banyak pengalaman untuknya, dan tidak berani mengabaikan sama sekali untuk mencegah perubahan. Gorila tua itu bahkan percaya bahwa selama dia berani membuat ide yang bengkok, Suyang akan langsung menghancurkannya. Ledakan. Dengan berakhirnya dentuman keras terakhir, lingkaran darah lengkap keluar dari api misterius Titan, meleleh ke ruang jiwa permaisuri, tubuh Titan menghilang, dan pergelangan tangan permaisuri memiliki gelang merah muda dengan kuku besar orangutan. Logo. Ini adalah ruang jiwa Suyang dengan senjata ajaib khusus misterius. Saya tidak tahu berapa lama, permaisuri perlahan membuka matanya, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak berbeda. Udara menjadi semakin jernih, dan tubuhnya tampaknya memiliki naluri untuk secara otomatis menyerap kekuatan spiritual, bahkan saat tidur, dia dapat melahap kekuatan spiritual untuk berlatih secara mandiri. Lebih penting lagi, Sui Qinghan menemukan bahwa penglihatannya telah menjadi sangat transparan. Ini adalah tanda terobosan yang paling intuitif dalam kultivasinya. Aku menerobos. Merasakan kelembutan tubuh seperti 100 sungai yang kembali ke laut, semburan kekuatan spiritual yang kuat menyapu meridian dengan cara yang teratur, dan tidak ada lagi es dingin dan rasa sakit yang membara. Permaisuri bersemangat dan tidak bisa berkata-kata. Rasa syukur yang melonjak di hatinya saat ini membuatnya secara naluriah ingin memeluk Suyang dengan penuh kasih sayang. Tetapi dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat Suyang untuk pertama kalinya. Suyang, kamu di mana? Kekuatan mental yang kuat segera menyebar ke sekeliling. Setelah mencari waktu yang lama tanpa hasil, permaisuri sedikit panik secara naluriah. Mungkin dia sendiri tidak menyangka perasaan kehilangan begitu berbeda. Pertama kali dia tidak bisa membantu dirinya sendiri karena seorang pria. Tersesat dan ragu-ragu. Kamu sudah bangun? Setelah beberapa kali gemetar, Suyang berteleportasi dari 1 kilometer jauhnya di depan permaisuri, dengan beberapa buah segar berwarna-warni di tangannya, sampai dia melihat sosok orang ini, permaisuri menatap ke tempat yang sama. Dengan Suyang, miliknya hati dipenuhi dengan perasaan tenang dan tenang lagi. Ini adalah bilingual kualitas terbaik. Jika kamu memakannya, itu akan memperkuat. Sebelum kata-kata itu selesai, permaisuri memberi Suyang pelukan penuh kasih sayang, dan pria yang telah berkultivasi selama 100.000 tahun tidak bisa membantu tetapi dalam keadaan kesurupan sejenak. Terima kasih, Suyang. Pada saat ini, permaisuri memejamkan mata, dan napasnya yang tenang berasal dari suhu tubuh Suyang. Dia merasakan kenyamanan dan kepuasan yang belum pernah dia miliki sebelumnya, dan untuk pertama kalinya merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan dari lawan jenis. Bahkan jika itu hanya pelukan, hatinya yang kosong selama bertahun-tahun diberi makan dan dilembabkan tidak seperti sebelumnya. Itu mudah. Kamu dan aku adalah rekan satu tim sekarang, dan saling mendukung seharusnya baik-baik saja. Aku tidak ingin membawa botol minyak bersamaku. Suyang terkekeh buah di tangannya dan terkekeh, baru kemudian permaisuri memperhatikan nafas lembut yang samar-samar keluar dari pergelangan tangannya. Sekarang coba sentuh gelang ini dengan kekuatan mental. Suyang membimbing permaisuri untuk mengendalikan senjata ajaib ini. Dengan masuknya pikiran jiwa, Kaisar Wanita tiba-tiba menemukan bahwa aura Titan api yang mendalam di benaknya begitu kaya dan menarik perhatian,
Sepertinya tubuhnya, segala sesuatu tentangnya, menyatu dengan sentuhan pikiran jiwanya. Muncul. Sebuah pikiran seperti pemanggil muncul, dan titan api yang mendalam berubah menjadi cahaya keemasan merah dan muncul dari belakang permaisuri. Tuan, tolong pesan. Penampilan penuh hormat dari titan, si gorila, membuat Su yang agak lucu saat melihatnya. Hahaha. Kamu orangutan tua terlihat manis dan imut. Titan jelas tidak memiliki perasaan yang baik untuk Su Yang, tetapi dia tidak berani untuk tidak mematuhi permaisuri, dan Su Yang membanting Su Yang dengan hampa. Pokoknya, terima kasih atas bantuanmu. Pengorbananmu padaku setara dengan mempercayakan hidupmu padaku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu tumbuh. Kamu dan aku akan membuat kemajuan bersama. Kamu bukan hanya pengikutku, tapi juga partner dan teman saya. Titan sepertinya tidak menyangka bahwa permaisuri yang memandang Gaoleng akan mengatakan hal seperti itu, bahkan Su yang tidak menyangka. Temperamen luar dingin dan panas dalam dapat dianggap sebagai kejutan bagi Su Yang. Fakta telah membuktikan bahwa tidak peduli seberapa dingin dan mendominasi, permaisuri adalah perempuan. Dia membutuhkan perawatan emosional, dan Su Yang tahu perasaan menjadi dingin dari ketinggian. Guru, mengapa Anda datang ke kedalaman Laut Cina Timur kali ini? Wajah Xuanwo Titan menunjukkan sedikit martabat. Sejauh menyangkut pengorbanan, meskipun sangat enggan, tidak ada yang bisa diubah sekarang. Seperti kata pepatah, Anda akan merasa tenang, orangutan tua itu sekarang berdiri dengan permaisuri dan yang lainnya di dalam hatinya. Su yang pasti mengerti artinya, dan dengan lambaian tangannya, dia langsung mengeluarkan Dao Heart yang telah dimenangkan Qian Yunzong. Sungguh kekuatan Dao yang tirani. Ini adalah alasan mengapa Anda tertarik ke Laut Cina Timur oleh makanan rakus? Tampaknya rumor itu benar. 6.000 tahun yang lalu, Sekte Dao sekte tertinggi Qingtian Dao keluar untuk mencari naga yang tersembunyi di Laut Cina Timur misteri. Pertempuran itu berlangsung 9 hari 9 malam, dan sebagian besar Laut Cina Timur ditutupi oleh kekuatan naga sejati. Setelah itu, Qingtian Dao Song benar-benar disingkirkan, dan lebih dari 600 pembangkit tenaga listrik teratas di atas alam Yuanshen dimakamkan di Laut Cina Timur. Menurut rumor, Mu Qingtian, master tertinggi dari Qingtian Dao Sekte, menyegel tanah naga Tibet selamanya dengan biaya membakar abu jiwa Dao, dan masih belum diketahui apakah naga yang sebenarnya masih ada di sana. Lagi pula, orangutan tua itu adalah penduduk asli Laut Cina Timur. Meski belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, ia tetap tahu sesuatu tentangnya. Tampaknya daya tarik sebenarnya tidak hanya naga Chang, seluruh Qingtian Dao sekte telah jatuh. Jika Anda ingin datang ke Tanah Longzang, akan ada lebih banyak harta untuk diwariskan. Terlebih lagi, ada ngengat dari Qingtian sekte Dao yang memadamkan api. Bahkan jika naga sejati tidak mati, ia akan terluka parah, dan kesulitan membunuh akan sangat berkurang. Saat Su yang berbicara, dia akhirnya memahami rencana Tuo Bahong dan yang lainnya. Sekarang tampaknya yang disebut alkimia batin rakus adalah penyamaran, dan orang-orang itu seharusnya berasal dari Longzang. Pokoknya, ambillah satu langkah dan lihat selangkah demi selangkah. Siapapun yang harus datang akan datang cepat atau lambat. Pada saat ini, beberapa aura familiar di kejauhan dengan cepat bergerak mendekati sisi ini, yang merupakan aura dari beberapa anggota tim Tuo Bahong. Titan api yang mendalam secara bertahap menghilang dan kembali ke ruang jiwa permaisuri, beberapa orang bertemu lagi. Ada apa? Kegelisahan di sini cukup jelas, kupikir kamu punya masalah. Su yang terkekeh ringan dan tidak berniat menjelaskan apapun kepada orang-orang ini, kecuali Tuo Bahong. Su Yang dan permaisuri terlalu malas untuk melihat orang-orang ini. Tampaknya semua orang telah memperoleh banyak hal. Bagaimana dengan saudara Tuoba? Mengapa kamu tidak melihat yang lain? Pria pedang panjang di depannya menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, kita hanya mengikuti setelah mendengarkan gerakannya. Ya, ini belum lama sejak 3 hari yang disepakati, sebaiknya kita kembali ke titik awal dan menunggu mereka. Kata-kata Su yang mengejutkan permaisuri. Dia tidak tahu sampai sekarang bahwa dia tidur selama 2 hari penuh untuk mencerna energi dalam tubuh. Selama periode ini, Su yang selalu berada di sisi dengan bagian hatinya. Rasa syukur tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih intens. Namun, apa yang tidak diharapkan Su Yang dan yang lainnya adalah bahwa bukan Tuo Bahong yang menunggu di titik awal,
tetapi 3 mayat yang sudah kedinginan. Apa yang terjadi? Pria keras kepala dan pria tua berukuran relatif pendek yang menemaninya terkejut dan bergegas ke depan, melihat kematian aneh ketiga pasangan itu dan menjadi marah. Melihat luka ini, seharusnya telah terbunuh oleh teknik klan iblis, dan ada tanda pedang yang sangat jelas di dadanya. Itu kamu, pemilik pedang sihir abadi? Kamu berhasil. Su yang benar-benar tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu, melihat kedua orang ini tiba-tiba bersikeras bahwa dia melakukannya, dan sebelum Su yang dapat menjelaskan apapun, permaisuri sudah menutup alisnya dan melangkah maju, secara naluriah di depan Su Yang. Masalahnya belum diklarifikasi, tolong jangan langsung menyimpulkan. Tuo Bahong dan yang lainnya masih memiliki 3 orang yang belum kembali. Mengapa Anda menyalahkan Su Yang? Terlebih lagi, saya tidak terpisahkan di masa lalu. 3 hari, dia tidak memiliki motif apapun untuk membunuh ketiga orang ini. Pria sembrono memandang kaisar wanita dengan dingin, cukup. Benar-benar sepasang pria dan wanita X yang memalukan. Jika Anda membunuh orang-orang kami, Anda secara alami akan memiliki lebih sedikit kesempatan. Sungguh pria yang kejam, lihat itu. Jaga mulutmu tetap bersih, saudaraku. Kamu bisa salah padaku, tapi ini tidak ada hubungannya dengan Asue. Aku ingin kamu menarik kembali apa yang baru saja kamu katakan. Bagaimana Anda peduli dengan orang lain? Ketiga saudara laki-lakinya sendiri baru saja meninggal tanpa bisa dijelaskan, dia telah kehilangan rasionalitasnya. Dengan pedang yang ditarik secara horizontal, pedang kekerasan itu pecah dalam sekejap, menghasilkan kekuatan menakjubkan dari alam puncak roh primordial. Su yang gemetar tajam di kakinya, bergegas ke depan Sue King Han, melambaikan tangan belakang lengan panjangnya, dan pedang yang menggigit itu langsung bergeser ke arah hutan. Gemuruh. Suara teredam meletus, dan bilah yang panjangnya puluhan meter mematahkan lebih dari selusin pohon kuno yang menjulang tinggi, yang menunjukkan betapa kuatnya bilah ini. Gelombang perang saudara yang tidak dapat diprediksi terjadi. Su yang masih bisa melakukannya dengan baik dengan 1 lawan 2, tetapi dia bahkan tidak ingin membunuhnya. Jika dia benar-benar membunuh pria yang kurang ajar dan pria pendek ini, dia tidak akan mampu untuk menghilangkan tuduhan itu. Kaisar wanita tidak terburu-buru. Di satu sisi, dia sangat percaya diri dengan kekuatan Su Yang, di sisi lain, dia juga dengan tenang memikirkan alasan untuk semua ini, menggunakan kekuatan mentalnya yang kuat untuk memahami sekelilingnya. Dan menangkap petunjuk. Pop! 2 jari berturut-turut meledak, Su yang menyegel titik akupuntur kedua orang itu di tempat, sementara menyegel kekuatan spiritual mereka, dan keduanya runtuh tanpa sadar seperti tumpukan cairan. Su Yang, kamu juga memiliki kemampuan untuk membunuh kami, benar-benar kepura-puraan yang kuat. Pada saat ini, Tuo Bahong muncul tepat waktu dengan 2 orang yang tersisa. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tuo Bahong tampak terkejut, dan 2 orang di sekitarnya benar-benar bodoh saat itu juga. Anak ketiga. Bagaimana ini bisa? Kamu bertanya padanya. Dia membunuh saudara kita dan tidak mengakuinya. Tuo Bahong mendatangi Su Yang dengan ekspresi serius, masih sopan seperti biasanya, tetapi Su Yang tidak repot-repot menjelaskan apapun, dan hanya melirik permaisuri dengan samar. Kaisar wanita secara alami memahami dan memanggil titan api yang mendalam di tempat, mengejutkan 5 orang di depannya lagi. Saya telah menyelesaikan pengorbanan dengan majikan saya. Selama 3 hari ini, mereka berdua telah berada di bagian terdalam pulau saya. Kecuali jika pembunuhnya terbunuh ketika mereka pertama kali datang, mereka tidak akan pernah melakukannya. The Profound Fire Titan keluar untuk bersaksi dengan serius, tetapi di mata Tuo Bahong, aura kuat itu lebih seperti pencegah. Terlepas dari apakah Su yang melakukannya atau tidak, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam saudara mereka. Akhirnya, saya percaya pada karakter yang mulia Su Yang. Jika dia benar-benar ingin membunuhnya, dia bisa menyingkirkan kita. Dengan kekuatan api yang dalam Titan, tidak akan sulit untuk menyingkirkan kita. Masuk pendapatku, mungkin pulau ini. Apa mungkin binatang kuat yang tersembunyi di atasnya untuk melancarkan serangan diam-diam, dan mengubur ketiga bersaudara? Hanya dalam beberapa kata, Tuo Bahong menenangkan emosi semua orang, dengan paksa menekan lelucon, dan memainkan peran pembawa damai,
Karena semua orang tahu bahwa dalam hati Suyang, masalah ini memiliki jawaban yang nyata.